Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudari dimanapun Anda berada. Jumpa kembali dalam Renungan Harian GMI Ebenezer. Orang-orang yang berkenan di hadapan Allah akan dicurahkan belas kasihan dan kemurahan hati. Oleh karena itu orang-orang yang berkenan kepada Allah tidak pernah mengalami kekurangan. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih untuk hari baru yang Kau percayakan untuk kami nikmati. Kami juga bersyukur atas pemeliharaan, perlindungan, dan penyertaan Tuhan atas hidup kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau mendengar suara-Mu. Tuhan berfirmanlah kepada kami siap untuk mendengar. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema firman Tuhan. Mujizat di kota Yope. Bapak Ibu serta saudara-saudari, Petrus adalah salah satu murid Tuhan Yesus yang mempunyai karakternya itu meledak-ledak, lalu antusias, semangat. Apapun yang Tuhan Yesus katakan dia pasti selalu nomor satu mengucapkannya. Lalu ada beberapa peristiwa. Ketika Yesus bicara tentang penderitaan, Petrus katakan engkau tidak boleh menderita. Lalu ketika dalam peristiwa-peristiwa tertentu, Petrus juga, saya mau mati untuk guru saya. Tapi akhirnya ketika melihat Tuhan Yesus ditangkap oleh para tentara Romawi, lalu dihukum, dihakimi, dan diadili, tidak ada satu orang murid pun bersama dengan Tuhan Yesus. Dan Petrus pun meninggalkan Tuhan Yesus ketika ayam berkokok. Dan Yesus mengingatkan, sebelum ayam berkokok, engkau sudah menyangkal aku 3 kali, dan itu terjadi. Lalu Tuhan Yesus tidak membiarkan Petrus hidup dalam pemikiran-pemikiran yang tidak benar. Tuhan akhirnya memulihkan, dan Petrus kembali menjadi murid Tuhan yang pada gereja mula-mula sesudah Pentakosta sekali berkhotbah ada 3.000 orang yang bertobat menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat. Ini hal yang luar biasa yang dilakukan oleh Petrus. Lalu bukan hanya itu saja, Petrus juga melakukan mujizat, berbagai macam penyakit, di mana-mana dia terus berkeliling melayani, memberitakan Injil Tuhan. Dan hari ini ada di kota Yope. Pada waktu itu ada 2 peristiwa. Eneas yang sakit 8 tahun lumpuh, lalu Petrus menyembuhkan. Dan di Yope ada seorang perempuan yang bernama Tabita. Tabita ini orang yang murah hati. Dalam kekayaannya dia terus melayani, memberitakan Injil Tuhan. Dan dalam sepanjang sejarah gereja, Tabita dicatat sebagai orang yang murah hati, orang yang peduli terhadap sesamanya. Lalu ketika dia meninggal dunia, banyak orang yang bersedih, banyak orang yang tidak rela dia meninggal dunia, karena banyak hal yang dia kerjakan di tengah-tengah pelayanan dan orang-orang sekitarnya. Dia terus melayani dengan kemurahan hati, apapun dia berikan untuk pelayanan. Ini yang luar biasa Bapak Ibu serta saudara-saudari, sepanjang sejarah gereja ada orang-orang yang memiliki hati yang sungguh-sungguh dalam pelayanan. Bukan hanya memberikan waktu, tapi menyerahkan harta miliknya juga untuk pelayanan. Lalu ketika itu mereka mendengar bahwa Petrus ada di kota Lida dan dipanggil ke kota Yope untuk menyembuhkan Tabita atau Dorcas yang sudah meninggal dunia. Lalu Petrus berdoa meminta kepada Tuhan, dan akhirnya Tabita bangkit dari kematian. Nah, dalam Kisah Rasul 9 ayat 42 sampai 43 demikian bunyi firman Tuhan. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan.
Kemudian daripada itu Petrus tinggal beberapa hari di Yope di rumah orang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Peristiwa apa yang terjadi? Peristiwa apa yang telah tersiar di seluruh daerah Yope? Yaitu peristiwa bangkitnya Tabita dari kematian. Inilah mujizat yang Tuhan izinkan terjadi yang dialami oleh Tabita dalam pelayanan Petrus. Petrus dalam pelayanannya banyak melakukan mujizat. Dan ketika banyak orang mendengar mujizat yang telah dilakukan oleh Petrus, banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, ketika peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya, jumlah mereka menjadi bertambah, murid-murid Tuhan juga menjadi bertambah karena pelayanan Petrus dan apa yang dikerjakan oleh Petrus. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, di tengah-tengah pelayanan kita, di tengah-tengah kehidupan kekristenan kita, banyak pengalaman yang kita alami hidup bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan yang kita puji, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang memberikan hidupnya, pengorbanannya di atas kayu salib untuk menyelamatkan hidup kita. Dan Tuhan yang hidup yang kita sembah sampai hari ini, Dia mampu melakukan mujizat. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu juga pernah mengalami bagaimana pertolongan Tuhan, bagaimana mujizat Tuhan terjadi. Jadi di zaman milenial ini juga mujizat Tuhan masih terjadi. Tuhan masih bekerja. Tuhan juga masih melakukan perkara-perkara ajaib untuk menolong anak-anaknya. Dan dalam hidup kita, ketika kita mengalami kebaikan Tuhan, ketika kita mengalami peristiwa-peristiwa bagaimana pertolongan Tuhan tepat pada waktunya, saat itulah waktunya kita bercerita dan menceritakan siapa Tuhan Maha Penolong itu. Dan lewat cerita kita, kita rindu banyak orang datang kepada Tuhan. Lewat kesaksian hidup kita, kita rindu banyak orang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan inilah waktunya, lewat penderitaan, kesulitan yang kita alami akibat pandemi COVID-19. Justru inilah waktunya untuk kita memberitakan siapa Kristus yang sebenarnya. Karena Tuhan Yesus yang kita sembah, Tuhan yang hidup, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Jika engkau mengalami pergumulan, engkau mengalami kesulitan secara jasmani, ekonomi morat-marit, ekonomi tak menentu, masa depan keluarga juga tidak tahu masa depan bagaimana. Tapi inilah justru waktunya ketika kita bertahan, Tuhan menolong kita. Dan Tuhan pasti membuka jalan setiap pergumulan kita. Biarlah mujizat Tuhan terjadi atas hidup kita, di tengah keluarga kita, di tengah gereja kita, di tengah bangsa kita. Dan mari kita ceritakan karya Tuhan, sehingga banyak orang kembali kepada Tuhan, banyak orang percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus menolong kita untuk menjadi saksi-saksinya. Mari kita berdoa. Sungguh besar kasih dan anugerah-Mu bagi kami ya Tuhan, sehingga pagi ini Engkau mengingatkan kami akan kebenaran firman-Mu. Di tengah-tengah kehidupan kami segala peristiwa Tuhan rangkai untuk kami tetap menjadi saksi-Mu. Jadikanlah kami saksi-Mu Tuhan dengan segala kelebihan dan kekurangan kami. Kami juga merindukan banyak orang mendengar suara Tuhan dan mereka kembali kepadamu dan percaya kepadamu. Terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.